Mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan dalam kontekstual Bible reading pagi hari ini dari surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dengan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal ria dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 21, merupakan rangkaian daripada apa yang sudah kita baca, kita renungkan dari 2 Korintus pasal yang 4 kemarin. Paulus menceritakan bagaimana di dalam kehidupan dan pelayanan Paulus seringkali mengalami tekanan, mengalami juga keadaan tertindas, terjepit, dan di dalam pasal 5 ini kita melihat Paulus memberikan satu pengharapan, memberikan penghiburan juga kepada umat yang ada di Korintus. Di dalam versi
LAI ada 2 perikop, yaitu ayat yang pertama sampai 10, kemudian ayat 11 sampai 21. Nah, saudara, kita akan melihat bahwa sebagai orang yang percaya, ada satu pengharapan. Beberapa yang diungkapkan oleh Paulus di ayat yang pertama, pengharapan yang pertama adalah bahwa Allah menyediakan tempat di surga. Di ayat pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di surga bagi kita, supaya suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, saudara, kita melihat bahwa Paulus memberikan satu penghiburan, penguatan dengan memberikan harapan bagi orang yang percaya kepada Yesus bahwa Allah menyediakan tempat yang kekal di surga. Kita juga nanti bisa lihat di dalam Wahyu pasal 21, khususnya ayat 4, ayat 11, di mana di situ surga adalah tempat kediaman Allah, di mana tidak ada air mata, dan di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga tidak perlu ada sinar matahari, karena kemuliaan Tuhan dan sukacita penuh ada di surga. Nah, kita melihat bahwa di ayat 1 ini menjadi satu pengharapan dan juga satu keyakinan kita bahwa surga itu adalah diumpamakan seperti kemah, seperti rumah yang indah, sesuatu yang kekal, yang abadi, di mana di situ ada Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, sehingga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia tidak ada ketakutan. Bahkan di sini di ayat sebelumnya, tidak tawar hati sekalipun waktu menghadapi maut. Karena keyakinan ini Paulus memberikan satu penegasan, sehingga orang yang percaya kepada Yesus seringkali ketika meninggal, ya di situ ditulis RIP, rest in peace, ya, mati di dalam kedamaian karena jaminan ini. Nah, saudara, yang kedua kita melihat apa saja yang menjadi pengharapan orang yang percaya. Selain Allah menyediakan tempat yang kekal di surga, Dia juga memberikan jaminan Roh Kudus, mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan. Ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, kita bersyukur bahwa melalui Roh Kudus Tuhan memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya, baik pada waktu ada di dunia ini dengan segala tantangan, pergumulan, sakit penyakit. Allah menyediakan Roh Kudus menjadi kekuatan kita yang memampukan kita untuk hidup di dalam kemenangan. Nah, ini satu hal yang kita perlu syukuri, bahwa ada harapan-harapan dan janji-janji Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayat 6-7, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, pengharapan yang ketiga bagi setiap orang yang percaya, dia hidup karena iman, dia hidup tidak melihat pada apa yang ada. Mungkin ketika kita menghadapi tantangan di dalam pelayanan, ada tekanan, bahkan ketika kita menghadapi kehidupan, pergumulan hidup, seringkali fokus orang itu pada keadaan yang ada di sekeliling, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi justru Paulus mengajarkan dan memberikan motivasi, menguatkan untuk jemaat di Korintus bahwa orang percaya tidak hidup karena apa yang dilihat, tapi karena percaya. Ya, karena pistis, percaya, semeleh, hidupnya semeleh, percaya, mempercayakan diri kepada Allah.
Dan ini menjadi satu dasar buat kita, bahwa hidup kita, mari kita terus menghidupi hidup iman percaya kita dengan memandang kepada setiap janji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, hidup berkemenangan, karena iman kita tidak didasarkan pada apa yang nampak, tetapi apa yang tidak nampak. Seperti Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Inilah iman yang membawa kita kepada kekekalan. Yang keempat, kita melihat bahwa kita perlu hidup di dalam pengharapan. Ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 4 hal yang menjadi pengharapan yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Yang pertama, bahwa Allah menyediakan tempat kediaman di surga. Yang kedua, ada jaminan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Yang ketiga, kita hidup karena iman, dan kita hidup terus mengusahakan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai masa nanti. Dan yang selanjutnya kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai 21, kita melihat di sini adalah pelayan pendamaian sebagai utusan Kristus. Paulus memberikan beberapa hal, prinsip-prinsip sebagai orang yang hidup sebagai utusan Kristus, utusan pendamaian. Yang pertama kita melihat di ayat yang ke-11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku berharap hati kami nyata juga dengan demikian bagi pertimbangan kamu. Paulus mendasarkan pelayanannya sebagai utusan pendamaian. Dia mendasarkan hidup dengan takut akan Tuhan. Ya, dalam bahasa yang lain dikatakan phobos, artinya di situ dikatakan ada rasa segan, ada rasa hormat kepada Allah. Dan kita melihat bahwa Paulus begitu memiliki hati yang takut akan Tuhan sebagai pelayan Kristus, dan kita melihat motivasi sebagai seorang pelayan pendamaian. Paulus mengatakan di dalam ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bapak Ibu Saudara, kita melihat inilah yang menjadi motivasi setiap kita yang menjadi utusan Injil dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Mari kita melakukannya dengan motivasi dasar, yaitu kasih Kristus. Karena kasih Kristus yang sudah membuat kita juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, kita mau melakukan panggilan pelayanan dan hidup ini dengan motivasi kasih. Nah, bagaimana saudara hasilnya? Saudara, kita melihat bahwa hasil daripada pendamaian dengan Kristus, kita akan mendamaikan dunia ini melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, di mana di situ dikatakan di ayat 15, dan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dia menyadari bahwa panggilannya juga untuk mendamaikan orang lain yang belum mengalami damai Kristus, dengan memperdamaikan mereka dengan memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, supaya mereka juga diperdamaikan. Mereka memiliki pendamaian dengan Allah, dan mereka memiliki hidup yang kekal sebagaimana saudara dan saya sudah menerimanya.
Nah, yang kedua kita melihat bahwa melalui pendamaian di dalam Kristus Yesus, kita memiliki status yang baru. Ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang terus kita akan hidupi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, ialah melalui firman Tuhan ini kita boleh mendapatkan satu amanat teks. Kita akan melihat bahwa Allah menyediakan tempat di surga dan mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan hidup orang percaya. Amanat teks yang kedua, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Ini yang perlu kita syukuri dan kita mau teruskan dengan kasih kepada orang lain, supaya orang lain boleh mengalami pendamaian dengan Kristus. Apa aplikasinya buat kita pagi hari ini? Yang pertama, apakah saya sudah dapat tempat di surga? Saya sudah meyakini, saya yang percaya mendapat tempat di surga. Yang kedua, apakah saya tetap hidup beriman di dalam menghidupi hidup di dunia ini? Kita mau memandang kepada Dia, kita terus mau fokus, kita terus beriman kepada Yesus. Dan yang ketiga, apakah saya sudah menjadi utusan Kristus untuk pelayanan pendamaian bagi orang lain? Mari kita pagi hari ini mensyukuri semua anugerah Tuhan, dan kita semakin dikuatkan melalui pengharapan dan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Amin. Ya, kita syukuri firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semuanya untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Kita akan nyanyikan Rumah Doa, Ku Bawa Hidupku Sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Menuhi hati
Biarlah pagi ini kita bersama-sama bersyukur karena kita sudah mendapat pendamaian di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga bersyukur karena kasih Kristus menggerakkan kita untuk menjadi utusan-utusan pendamaian, supaya banyak orang didamaikan dengan Allah melalui hidup kita. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah didamaikan dengan Allah. Kami orang-orang yang terhukum, yang dimurkai, yang karena dosa harus menerima maut itu, tapi karena Yesus Kristus yang mendamaikan kami. Tuhan, kami mengucap syukur oleh jaminan Roh yang kudus, kami boleh ada kepastian mendapat tempat yang ada di surga. Tuhan, terima kasih. Dari yang di dalam Yesus Kristus kami sudah diciptakan baru. Kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih.